Indonesia akan suram jika para kadrun ini berkuasa. Pengguna akun Twitter @seboladi membagikan foto Anies Baswedan sedang bersama para kadrun penjilatnya. Di sana ada para bocah, tua nakal seperti Rizal Ramli dan Said Didu yang dikenal mati-matian tukang kritik pemerintah, seperti orang yang paling benar sedunia. Parahnya lagi, mereka dijanjikan akan diberi posisi menteri jika Anies jadi presiden, walaupun gak mungkin. Kalau Anies presiden, maka ini wajah menteri-menterinya, apa Anda rela pemerintah dan negeri ini dikendalikan mereka? Tanya @sebolat. Wajah-wajah pembual, kata Etar Takdir. Tanggapan miring juga dilontarkan netizen lain yang bilang Indonesia jelas berada di garis kehancuran jika para kadrun itu berkuasa. Bangkrut negara, tutur @komar_u. Indonesia suram, demikian @palgunadi1. Oleh karena itu harus kita berjuang. Bagaimana kita di Indonesia ini punya kekuasaan. Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam. Lihatlah betapa menggebu-gebunya nafsu kelompok ini untuk menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah. Ada maksud apa? Kelompok ini merupakan pendukung Anies Baswedan yang berdiri paling depan dan bersuara lantang untuk memaksa Indonesia segera menegakkan hukum Islam. Beginilah gambaran nasib Indonesia ke depan jika kelompok ini terus dibiarkan maju. Indonesia akan menjadi negara intoleran terhadap keragaman agama karena hanya memperjuangkan satu agama saja. Bukan tidak setuju, hanya saja kurang tepat jika Indonesia dibentuk menjadi negara berlandaskan hukum Islam. Mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama serta budaya yang sangat berlimpah. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut sebagai vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple, cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun aja banjir kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang menyumbang air untuk banjir. Beberapa hari terakhir, kita menyaksikan angka kematian yang meningkat. Walau tingkat kematiannya menurun. Tingkat kematian itu artinya angka statistiknya. Prosentase yang meninggal, jumlah orang meninggal dibagi jumlah kasus, memang menurun tingkat kematian. Tapi nominalnya, jumlah orang yang meninggalnya mengalami peningkatan yang cukup. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik sea telor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Pidato yang diharapkan menjadi penyemangat warga Jakarta itu menuai kontroversi karena adanya penggunaan kata pribumi yang dilontarkan sang gubernur. Jika berkiblat pada instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998, penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi resmi dihentikan. Inpres yang dikeluarkan Presiden ketiga RI B.J. Habibie itu mengatur larangan bagi pemerintah menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua rumusan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Pidato perdana Anies ini pun menjadi viral di media sosial. Tak terkecuali sastrawan Indonesia Gunawan Muhammad yang mencuit kata pribumi yang diskriminatif itu sudah dihapus. Kini kita gariskan lagi. Akun @rudi_gunawan pun menanyakan identitas Anies Baswedan. Ada akun @sy_haris yang berkomentar, debat pribumi dan non-pribumi adalah sia-sia. Tak seorang pun di antara kita yang benar-benar pribumi. Nenek moyang kita semua imigran alias non-pribumi.
Hotman menilai pernyataan soal air hujan yang tidak dialirkan ke laut itu adalah salah. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Hotman menilai pernyataan soal air hujan yang tidak dialirkan ke laut itu adalah salah. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea tampak melontarkan sindiran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir yang melanda Jakarta pada awal Januari 2020. Hotman menyindir pernyataan Anies ketika masa kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan air hujan turun ke tanah. Hal tersebut disampaikan Hotman melalui tayangan video di kanal YouTube Hotman Paris Show pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020. Hotman menyampaikan sindiran mulai dari tak adanya antisipasi dari Pemprov DKI akan curah hujan yang tinggi hingga proyek naturalisasi sungai yang tak kunjung diselesaikan. Hotman bercerita, ia mengetahui dua faktor yang menjadi penyebab banjir di Jakarta sesuai pernyataan Kementerian PUPR. Penyebab pertama adalah kurangnya antisipasi dari pemerintah DKI Jakarta. Padahal sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika selalu memberikan informasi soal curah hujan di Jakarta. Lalu penyebab kedua adalah proyek naturalisasi yang tak kunjung diselesaikan oleh Anies Baswedan. Ia menyayangkan proyek yang tidak dilanjutkan itu, padahal proyek ini kurang separuh lagi akan selesai. Pria berusia 60 tahun itu kemudian menyindir pernyataan Anies